Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan menyampaikan materi tentang evaluasi kinerja portofolio. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nur Nihaya sebagai moderator plus penyaji, yang kedua ada Andika Binarviato Wibowo sebagai penyaji, yang ketiga ada Kusbiatun sebagai penyaji, dan yang keempat ada Oviva sebagai penyaji. Pengertian teori portofolio dan evaluasi kinerja portofolio. Menurut Husnan, portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Sedangkan menurut Tandelilin, evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan kita mengidentifikasi apakah portofolio telah mampu memberikan tingkat return yang relatif tinggi dibanding return portofolio lainnya, dan apakah return tersebut juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio akan terkait dengan dua isu pertama, yaitu mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return yang melebihi atau di atas return portofolio lainnya yang dijadikan patok duga atau benchmark, dan mengevaluasi portofolio return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Nah, dalam mengevaluasi kinerja suatu portofolio ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada tingkat risiko. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang adanya trade-off antara risiko dan return, di mana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Nah, dengan demikian, dalam mengevaluasi kinerja portofolio, kita juga harus memperhatikan apakah tingkat return portofolio yang diperoleh sudah cukup memadai untuk menutup risiko yang harus ditanggung. Dengan kata lain, evaluasi kinerja portofolio harus didasarkan pada ukuran yang bersifat risk adjusted. Kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Yang kedua yaitu periode waktu. Seperti halnya tingkat resiko, faktor waktu juga akan mempengaruhi tingkat return portofolio. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio, kita juga memperhatikan faktor periode waktu yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan patok duga atau benchmark yang sesuai. Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang biasa dihasilkan oleh alternatif portofolio lain yang sebanding. Dengan demikian, proses evaluasi kinerja investasi juga harus melibatkan perbandingan portofolio dengan suatu alternatif portofolio lain yang relevan. Portofolio yang terpilih sebagai patok duga tersebut harus bisa secara akurat mencerminkan tujuan yang diinginkan oleh investor. Yang keempat, yaitu evaluasi kinerja suatu portofolio ditingkatkan pada tujuan investasi. Dengan ini memperhatikan tujuan yang ditetapkan oleh investor atau manajer investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portofolio yang dikelolanya. Beberapa faktor penting di atas tentu saja sangat perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kinerja portofolio. Pengabaian terhadap beberapa faktor tersebut akan bisa mengakibatkan hasil evaluasi terhadap kinerja portofolio yang kurang tepat. Hasil evaluasi kinerja portofolio yang kurang tepat tersebut selanjutnya akan bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang merugikan investor. Mengukur tingkat return dan risk dalam evaluasi kinerja portofolio. Yang pertama yaitu mengukur tingkat return portofolio, yaitu dengan salah satu cara untuk menghitung tingkat return suatu portofolio adalah dengan cara menjumlahkan semua aliran kas yang diterima
atau penjumlahan dividen atau pendapatan bunga selama periode investasi dengan selisih perubahan nilai pasar portofolio atau capital gain atau loss, dan kemudian dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Metode penghitungan tingkat return portofolio tersebut memang terlihat cukup sederhana dan mudah untuk menghitungnya. Akan tetapi, metode yang sederhana tersebut sebenarnya tetap mengandung kelemahan, karena hanya sesuai untuk menghitung tingkat return portofolio yang bersifat statis, yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Asumsi ini sedang kala berbenturan dengan kenyataan yang biasanya terjadi. Dalam kenyataannya, selama periode investasi, investor bisa saja melakukan penambahan atau penarikan dana portofolio yang telah dibentuknya. Oleh karena itu, diperlukan metode pengukuran tingkat return portofolio yang lebih tepat, yang bisa mengakomodasi situasi seperti di atas. Metode perhitungan return untuk kasus seperti ini antara lain adalah time weighted rate of return atau DWR dan dollar weighted rate of return atau DWR. Besarnya tingkat return yang ditawarkan oleh portofolio yang dimiliki investor bisa diukur dengan metode time weighted rate of return atau return yang benar-benar diterima oleh investor tersebut sebagai dolar. Metode perhitungan return yang pertama yaitu time weighted rate of return atau TWR bisa dihitung dengan membagi periode perhitungan return portofolio ke dalam beberapa subperiode perhitungan. Setiap subperiode dihitung terlebih dahulu masing-masing returnnya, dan selanjutnya return dari keseluruhan periode perhitungan portofolio bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun rumusnya bisa dilihat di slide ke-7, di mana di dalam rumus S dalam persamaan tersebut melambangkan return yang diperoleh dalam setiap subperiode perhitungan. Adapun contoh perhitungan TWR, misalnya suatu portofolio yang diamati selama 5 tahun terdiri dari 3 subperiode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar 5%, 8%, dan 10%. Dari data tersebut, maka kita bisa menghitung return portofolio berdasarkan metode TWR sebagai berikut. TWR sama dengan 1,0 ditambah 0,05 dikali 1,0 ditambah 0,08 dikali 1,0 ditambah 0,1 dikurangi 1,0, sehingga hasilnya mendapat 1,05 dikali 1,08 dikali 1,1 dikurangi 1,0 yang hasilnya 0,247 atau 24,7%. Metode perhitungan return yang kedua yaitu dollar weighted rate of return atau DWR bisa dihitung dengan mencari tingkat suku bunga yang bisa menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas yang terjadi ditambah nilai akhir portofolio. Perhitungan dengan metode ini sudah memperhatikan aliran kas yang masuk dan keluar selama periode perhitungan return portofolio. Adapun rumusnya bisa dilihat dalam slide ke-9. Yang selanjutnya adalah risk adjusted performance. Untuk melihat kinerja sebuah portofolio, kita tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan portofolio tersebut, tetapi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat risiko portofolio tersebut. Dengan berdasarkan pada teori pasar modal, beberapa ukuran kinerja portofolio sudah memasukkan faktor return dan risiko dalam perhitungannya. Beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor risiko adalah indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen. Yang pertama adalah indeks Sharpe. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal atau capital market line,
sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar deviasinya. Yang kedua adalah indeks Traynor. Indeks Traynor merupakan ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Traynor, dan indeks ini sering disebut juga dengan reward to volatility ratio. Yang ketiga adalah indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.